Tidak semua orang puas dan kehidupan apa adanya. Gagasan jika aku jadi dia, terkadang akan terus menghantui siapa saja yang melihat hidupnya sendiri tidak lebih baik dibanding orang lain. Beberapa mungkin berhasil menemukan cara untuk meredam kecemburuan mereka melalui kegiatan kreatif. Mereka yang tidak bertindak berdasarkan insting sebelum kemudian menanggung akibatnya. Stanley Weyman adalah salah satu yang ingin menjadi orang lain yang bertindak berdasarkan insting dan pada akhirnya memilih berkarir sebagai seorang penipu. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Stanley Clifford Weyman lahir di Brooklyn, New York pada 25 November 1890. Sebagai Stephen Jacob Weinberg ketika berusia 21 tahun, dia mulai mengetahui betapa mudahnya memalsukan nama dan kemudian mulai melakukannya di sana-sini. Kebiasaan baru yang rupanya sangat disukainya itu kemudian akan melahirkan jajaran nama-nama baru yang akan dia pakai di berbagai tempat. Di satu waktu, dia akan menjadi Stephen Jacob Weinberg, dan di waktu lain, dia bisa menjadi Ethan Allen Weinberg, starring C. Wyman, Rodney C. Wyman, Allen Stanley Weyman, Chester Weinberg, Ethan Allen Weinberg, dan akhirnya ketika berusia 50 tahun, dia menjadi Stanley Clifford Weyman. Namun tentu memakai nama lain adalah satu hal. Pasalnya, yang membuat Stanley Clifford Weyman menjadi sangat terkenal adalah aksi-aksi pemalsuan identitas yang cukup nekat dan gila. Beberapa di antaranya bahkan akan mengantarkannya langsung ke balik jeruji. Kasus pemalsuan identitas terkenal pertama Weinberg adalah saat dia menyamar sebagai perwakilan konsul Amerika Serikat. Weinberg mengklaim bahwa dia telah ditempatkan sebagai agen diplomatik untuk sebuah tempat bernama Port du Aubres dekat Maroko. Sebenarnya tidak ada tempat seperti itu, dan dia menggunakan posisi palsu ini untuk makan di beberapa restoran paling mewah di New York. Sayang, penipuan pertamanya ini terungkap ketika pers yang telah dia hubungi tentang pengangkatannya menemukan bahwa dia tidak pernah ditawari posisi itu, dan juga bahwa posisi diplomatik tersebut tidak pernah ada. Skema kebohongan yang tidak terlalu brilian ini hanyalah yang pertama dalam karir panjangnya sebagai profesor impostor. Somehow, semakin dia ketahuan dan gagal, dia menjadi semakin berani dalam penipuan yang lebih tinggi. Tak lama setelah menyamar sebagai pejabat palsu, Weinberg kemudian mengadopsi identitas baru dan mengaku sebagai seorang penyidik yang kemudian mengirimi surat kepada wali kota New York, William Gaynor, tentang sebuah potensi kasus kejahatan. Itu adalah upaya barunya untuk masuk dan mencoba merasakan hidup di lingkungan politisi. Sayang, Gaynor yang awalnya sempat percaya padanya, akhirnya mulai curiga dan kemudian menyuruh Weinberg untuk berhenti. Gagal menyusup ke dunia politisi, dia lagi-lagi memakai identitas lain. Kali ini mengaku bahwa dia adalah seorang pilot pesawat bomber yang terbang dalam perang Balkan, yang konon dihadiahi medali oleh Sultan Turki karena keberaniannya. Jadi kayak dia ngebom Turki, terus karena Turki mengakui keberaniannya, dia pun dihadiahi medali oleh negara yang dia bom tersebut. Kurang masuk akal dan memang aneh. Poin penting yang perlu digarisbawahi adalah Weinberg tidak pernah meniru orang tertentu. Dia pada dasarnya hanya menciptakan tokoh baru dengan variasi namanya, seperti Rodney S. Weyman dan Allen Stanley Weyman. Beberapa favoritnya yang berulang adalah Ethan Allen Weinberg dan Royal Estature. Itu pada sebelum tahun 1968. Dia memilih Stanley Clifford Weyman sebagai nama yang kurang lebih permanen di usianya yang ke-50 tahun. Weyman jelas bukan ahli menyamar yang high-tech seperti dalam film Mission Impossible. Dia cukup percaya diri dengan wajahnya sendiri tanpa harus memakai wajah orang lain dalam operasinya. Kunci dari aksinya adalah dia akan menyamar menjadi sosok yang memiliki kedudukan lebih penting dibanding orang-orang yang akan dia tipu. Dan dengan talk no jutsu dan alasan meyakinkan, orang-orang cenderung tidak bertanya lebih lanjut. Meskipun dia rupanya begitu menyukai berpakaian resmi, di mana kostum militer yang rumit cenderung akan cukup mengintimidasi lawan bicaranya.
sehingga mereka tidak sempat berimajinasi bahwa Wyman adalah seorang penipu. Salah satu penyamaran militer Wyman yang bisa dibilang sukses terjadi pada tahun 1915 ketika dia memperkenalkan diri sebagai Ethan Allen Weinberg, seorang konsultan jenderal Rumania yang bertindak atas permintaan ratu. Dengan identitas tersebut, Wyman diketahui berhasil melakukan kunjungan resmi dan inspeksi terhadap kapal tempur USS Wyoming. Setelah mengatur kunjungan dengan angkatan laut melalui telepon, Wyman muncul dalam seragam biru muda yang menakjubkan, dengan jalinan emas dan mengenakan topi laksamana. Menurut pers, Angkatan Laut Amerika Serikat kala itu memberinya hormat 21 senjata ketika dia sampai di pelabuhan New York. Dan dia melakukan apa yang akhirnya disebut kapten kapal sebagai sebuah tur inspeksi yang luar biasa. Tidak hanya sampai di situ, karena pasca inspeksi tersebut, Wyman bertindak lebih jauh dan mencoba mengatur pesta mewah untuk para perwira di Hotel Astor, yang kemudian tagihannya dia bebankan ke kedutaan Rumania. Sayang, kabar tentang Wyman yang melakukan inspeksi ke kapal USS Wyoming rupanya sudah sampai ke kedutaan Rumania. Ketika dia memulai pesta makan malam tersebut, pada akhirnya dia pun ditangkap detik itu juga di hadapan para perwira, ala masih mengenakan seragam birunya. You see, ini sebenarnya bukan kali pertamanya Wyman masuk penjara. Catatan menunjukkan setidaknya dia sudah diseret ke kantor polisi sebanyak 13 kali pasca dia memulai aksinya untuk menjadi penipu. Tentu kejahatan seperti ini tidak cukup untuk memberi Wyman hukuman jangka panjang, sehingga penjara yang dia jalani pun relatif singkat dan tidak terlalu berarti. Dia keluar masuk penjara, lalu menipu lagi dan lagi. Dan dalam kehidupannya itu, perlu disoroti bahwa sebagian besar penipuannya benar-benar berhasil, setidaknya dalam jangka pendek. Selebihnya, uang tampaknya hanya menjadi prioritas kecil dari tindakannya. Wyman jarang berusaha untuk secara aktif menipu orang demi imbalan materi. Dia lebih sering mengejar pengalaman baru. Dia pun mengatakan, hidup satu orang adalah hal yang membosankan. Karena aku menjalani banyak kehidupan, aku tidak pernah bosan. Dan jika kau mengira bahwa penipuan Wyman sudah berakhir pasca tragedi di USS Wyoming, kau salah. Pasalnya puncak penipuan Wyman baru terjadi pada tahun 1921. Hanya 1 tahun pasca dikeluarkan dari penjara karena kasus USS Wyoming. Musim panas itu, Putri Fatima dari Afghanistan mengunjungi New York bersama ketiga putranya dan telah menyatakan minatnya untuk bertemu dengan Presiden Warren G. Harding. Sayang, karena alasan politik, Harding menolak untuk menemui Putri Fatima. Lantas jika Presiden menolak untuk menyambut, siapa yang kemudian melakukannya? Yaps, dia adalah the man, the might, the legend Stanley Clifford Wyman. Pada awalnya Wyman membaca tentang kedatangan Putri Fatima di surat kabar dan memutuskan untuk bertemu dengannya. Pertemuan itu terjadi di kamar hotelnya dan Wyman memperkenalkan dirinya sebagai liaison officer atau LO dari Angkatan Laut bernama Rodney Sterling. Dalam kedatangannya itu, Wyman meminta maaf sebesar-besarnya atas masalah yang dihadapi Putri Fatima dan pada akhirnya ajukan untuk mengatur pertemuannya dengan Presiden. Putri Fatima tentu saja sangat senang apabila ada yang mau mengusahakan agendanya untuk bertemu dengan Presiden Harding. Dan rupanya, Wyman tidak sekedar omong belaka karena secara mengejutkan, dia berhasil mengatur pertemuan dengan Presiden Harding. Entah siapa yang dia telepon. Pada tanggal 5 Juli 1921, Wyman benar-benar mengantar Putri Fatima dan kelompoknya ke Gedung Putih dan memperkenalkannya kepada Presiden terhormat. Itu adalah penipuan yang sukses, bahkan sampai Putri Fatima pulang kembali ke Afghanistan, Wyman baru terungkap 1 bulan kemudian ketika foto yang memperlihatkan dirinya berada di Gedung Putih tersebar luas di media Angkatan Laut serta Departemen Luar Negeri yang mengkonfirmasi dia sebagai penipu. Dia dipenjara selama 2 tahun atas aksinya itu. Setelah dikeluarkan dari penjara, Wyman kembali muncul dengan identitas lain. Kali ini sebagai dokter pribadi seorang artis bernama Paula Negri. Untungnya ketika dia kembali ditangkap, Negri menolak untuk mengajukan tuntutan karena dia pikir aksi Wyman ini cukup amazing. Wow. Pada 1930-an, sejarah pemalsuannya yang luar biasa menjadi sangat terkenal sehingga membuatnya sulit untuk beroperasi.
Polisi dan wartawan mengenalnya dari wajah dan reputasinya, dan hari-harinya menjadi penipu terkenal pada dasarnya sudah berakhir. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Wyman membuat pilihan yang aneh untuk memulai di sebuah sekolah untuk pelatihan militer, di mana dia mengajari murid untuk bertindak cacat mental atau tuli untuk menghindari wajib militer. Waduh, udah mulai kocak nih anjir. Sekolah gadungan ini terbongkar pada tahun 1943 dan Wyman kembali ke penjara hingga tahun 1948. Dia mencoba beberapa penipuan lagi yang gagal, tetapi masa kejayaannya telah berakhir. Pada tahun 1960, Wyman bekerja sebagai manajer malam di sebuah motel Yonkers ketika dia ditembak mati dalam sebuah perampokan yang sepenuhnya random. Itu adalah akhir dari kisah kehidupannya. Betapa ironi menyadari bahwa sosok Wyman yang menghabiskan hidupnya berpura-pura menjadi somebody, pada akhirnya dibunuh orang yang pada dasarnya hanyalah nobody. Pada akhirnya, kisah Stanley Clifford Wyman hanya menyisakan cerita-cerita luar biasa yang esensi dari kalimat fake it until you make it, dan kisahnya pun berakhir.